Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan kunjungan dan observasi Bina Diri dan Gerak anak tunanetra di Pondok Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Banyuwangi. Sebelumnya, terima kasih kepada Bunda Sudiartati selaku dosen pengampu mata kuliah Bina Diri dan Gerak anak Islam itu. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani, siswa dari Kita. Saya Nah, di sini ada beberapa pembahasan yang akan kelompok kami jelaskan. Yang pertama mengenai pengertian Bina Diri dan Gerak, yang kedua tentang pengertian anak tunanetra, yang ketiga tentang faktor penyebab tunanetra, yang keempat tentang klasifikasi tunanetra, dan yang terakhir tentang penyesuaian diri tunanetra. Nah, selanjutnya pengertian Bina Diri dan Gerak akan dijelaskan oleh rekan saya. Bina diri yaitu pengertian bina diri dan gerak. Bina diri berarti membangun dan proses penyempurnaan agar lebih baik. Maka bina diri adalah usaha membangun dari individu, baik sebagai individu maupun sebagai individu sosial melalui pendidikan di keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di sekolah, sehingga terwujudnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari. Gerak adalah dijelaskan oleh Selanjutnya, gerak adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk mencapai tujuan. Menurut Bergson 1981, gerak memerlukan waktu yang dinamis. Gerak adalah Bergson adalah seorang ahli filsafat Prancis yang pada zamannya telah mengungkapkan sifat dinamis daripada waktu. Menurutnya bahwa hidup merupakan suatu rangkaian yang mengalir dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya. Selanjutnya, pengertian tunanetra akan dijelaskan oleh Mbak Mai. Pengertian tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra yaitu yang mengalami kerusakan atau mendekat pada waktu. Nama dasar ini mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi pemberian anak yang memiliki visual sensoris 6-60 dari ibu atau setelah dikoreksi maksimal penglihatannya tidak lagi menggunakan fasilitas komputer dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak, teman, atau orang kelas. Dari sudut pandang medis, seorang peserta mengalami penyakit apabila memiliki visual visus 20/2 hapus atau kurang dan memiliki rentang pandangan kurang dari 20 derajat. Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan anak yang mengalami penyakit apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indera keraga tunanetra total, atau anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat atau menulis, tetapi dengan ukuran yang lebih besar slow vision. Selain itu, tunanetra juga diartikan sebagai seorang yang sudah tidak memfungsikan indera penglihatannya untuk keperluan pendidikan dan pengajaran walaupun di sekolah berkoneksi dengan netra. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tunanetra yang kurang fungsi dan ketidakfungsian indera penglihatan seorang untuk melihat bayangan benda dalam aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan pendidikan khusus guna mendukung aktivitas belajar. Yang selanjutnya adalah faktor penyebab tunanetra akan
atau penyebab pendertaan dapat terjadi berdasarkan pemeriksaan. Bisa terjadi pada saat kandungan. Keadaan ini terjadi dengan penyebab utama faktor keturunan, misal terjadi perkawinan antar keluarga atau saudara atau tunanetra. Selain itu, tunanetraan kandungan bisa juga terjadi karena penyakit seperti virus rubella atau campak atau glaukoma, dan kekurangan vitamin. Menurut Hidayat Suhandi 2013 menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan seseorang menjadi tunanetra, antara lain yaitu faktor endogen, merupakan faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan atau terjadi juga dengan faktor genetik. Adapun ciri yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata dan hormon, tetapi tidak dapat menerima energi positif, sinar atau cahaya yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh. 2. Faktor Yang kedua ada faktor eksogen. Nah, di faktor eksogen ini itu adalah faktor luar. Seperti yang pertama itu ada penyakit yaitu virus rubella yang menjadikan seseorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi akibat penyerangan virus yang lama kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan, seperti fungsi indera yang akan menjadi permanen. Dan ada juga yang diakibatkan oleh sifilis, degenerasi atau perapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh. Nah, yang kedua ada kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrakan atau jatuh yang berakibat langsung yang merusak saraf netra atau akibatnya rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang yang berkaitan erat dengan fungsi saraf netra. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi tunanetra. Akan dijelaskan oleh Siska. Klasifikasi tunanetra menurut Atlas Smart dalam buku anak cacat bukan kiamat tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu buta total dan kurang penglihatan atau low vision. Untuk penjelasan klasifikasi tunanetra, yang pertama buta total. Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf Braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerak mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan membengkak pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Yang kedua, low vision. Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri low vision antaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar. Mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea. Bagian bening di depan mata terlihat kabur.
terlihat tidak menatap lurus ke depan, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu. Lebih sulit melihat pada malam hari. Pernah mengalami operasi mata atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, selanjutnya ada penyesuaian diri anak tunanetra yang akan dijelaskan oleh Mas Arya. Penyesuaian diri tunanetra atau orientasi mobilitas merupakan hal yang sangat bermanfaat bagi individu tunanetra baik secara psikologis, sosial, ekonomi maupun ekonomi. Itu menurut Hidayat dan Soldi 2012. Orientasi adalah proses penggunaan indera-indera yang masih berfungsi untuk anak tunanetra mengetahui posisinya atau untuk menyadari lingkungannya, baik dengan dirinya atau dengan objek di sekitarnya. Misalnya itu gaun tertentu itu akan berhubungan dengan anak tunanetra dan akan mempersepsikannya. Kemudian mobilitas adalah kemampuan anak tunanetra dalam berpindah tempat dari tempat satu ke tempat lainnya. Dengan demikian, orientasi mobilitas sangatlah berperan penting bagi penyesuaian diri anak tunanetra, baik dalam pengisian indera-indera yang berfungsi maupun untuk berpindah ke tempat dari tempat lainnya. Adapun menurut Hidayat dan Suwandi 2012, membahas orientasi mobilitas adalah psikologi anggota tubuh atau postur tubuh anak tunanetra akan menjadi bagus karena dibiasakan bersikap atau berposisi seperti orang pada umumnya, baik di cara duduknya maupun berjalan. Sementara manfaat dari segi psikologis adalah orientasi mobilitas akan mendukung anak tunanetra memiliki penghargaan yang tinggi terhadap dirinya, sehingga anak tunanetra tidak akan merasa malu. Manfaat dari segi sosial adalah anak tunanetra akan senang bersosial dengan masyarakat di sekitar. Dan untuk manfaat dari segi ekonomi, anak tunanetra akan dibantu dengan pekerjaannya dengan kemampuan orientasi mobilitas seperti berpindah tempat di sekitar tempat bekerja atau mengetahui benda-benda yang diletakkan. Nah, selanjutnya ini adalah data dari subjek yang kelompok kami observasi. Yang pertama itu subjek yang pertama bernama Ananda Putra Wijayanto. Dia ini umur 16 tahun dan memiliki hobi bermain musik gitar dan bernyanyi. Dan dia ini mengalami hambatan tunanetra total. Nah, untuk subjek yang kedua itu bernama Caca Rahmawati. Dia juga umur 16 tahun. Dia memiliki hobi bernyanyi dan jenis hambatannya low vision. Nah, ini adalah video dari subjek yang kami observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Maharani, mahasiswa dari Universitas PGRI Agung Mojokerto. Program studi pendidikan luar biasa.
Perkenalkan, nama saya Adi Rakuswara. Nama saya Sulaiman dengan NIM 2011 Perkenalkan, nama saya Dea Dita. Assalamualaikum, nama saya Siska Wulandari. Perkenalkan, nama saya Siti Andana. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah bina diri dan minat anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Bunda Siti Terkabul. Jadi, saat ini saya berada di Pondok Pesantren Anak Berkebutuhan Khusus Kiai Haji Ahmad Dahlan Banyuwangi. Jadi, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana dinamika dan juga anak berkebutuhan khusus wanita, saksikan ya video ini sampai selesai. Jadi teman-teman, di sini saya akan mengobservasi bina diri dan juga anak tunanetra. Di pondok pesantren ini ada satu peserta didik tunanetra total yang berusia 16 tahun dan bersekolah di SMA Muhammadiyah Banyuwangi. Dalam orientasi mobilitas, Nanda sudah mampu untuk melakukannya. Terlihat dari video ini, Nanda sudah mampu untuk melakukan. Hal ini dikarenakan Nanda terbiasa dan sudah hafal tentang situasi dan kondisi di dalam rumah tersebut. Terlihat dari video ini, Nanda sudah mampu untuk masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Dalam bina diri melihat baju, Nanda sudah mampu untuk melakukannya sendiri. Walaupun hasil dari lipatan bajunya kurang rapi dan ketika melihat baju membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini dikarenakan ketika di rumah Nanda tidak terbiasa untuk melipat bajunya. Dan ketika di pondok, Nanda baru belajar untuk melipat bajunya sendiri. Ketika menulis braille, Nanda sudah bisa melakukannya dan dia juga sudah terbiasa menulis menggunakan alat tulis braille ini dikarenakan orang tua sudah mengajari dan mengenalkan alat tulis braille. Sejak Nanda berusia 6 tahun, Nanda memiliki bakat di olahraga judo. Terlihat dari video ini, Nanda sudah mengikuti kompetisi judo. Nanda memiliki hobi berdebat dan bernyanyi. Seperti pada video ini, ia sudah lihat dalam bermain gitar.
subjek pertama itu untuk bina diri melipat bajunya, dia emang lebih membutuhkan waktu yang lama karena menurut penuturan Nanda sendiri, ketika di rumah Nanda itu sudah terbiasa yang melipatkan itu ibunya, sedangkan di pondok ini dia tuh harus belajar sendiri kayak gitu loh, jadi dia masih menyesuaikan untuk melipat baju seperti dalam video tersebut. Nah, untuk orientasi mobilitasnya sendiri Nanda juga emang sudah bisa ya Bu, karena Nanda sudah tahu kondisi-kondisi di rumah tersebut. Untuk naik turun tangga sendiri, awal-awalnya itu dikenalkan dulu, kayak keberhasilannya itu tergantung seberapa Nanda ini sering berlatih dan untuk berlatih menyusuri tempat pondok tersebut. Kan dia kan masih baru di pondok tersebut, jadi tuh awal-awal itu orang tuanya yang mengajarnya itu kayak coba kamu jalan sendiri kayak gitu, sampai akhirnya sekarang dia sudah paham. Nah, saat dia belajar gitar tersebut, awal-awal dia belajar gitar itu dengan posisi tangan seperti itu yang di atas. Awalnya dia pas belajar gitar posisinya kayak gitu loh Bu, yang di sebelah kanan. Nah, menurut Nanda katanya dia awal-awal belajar tuh merasa nyamannya dan bisa membunyikan alat musik gitarnya itu pas gitarnya diatasin. Nah, setelah dia sudah terbiasa untuk bermain gitar, sekarang dia sudah bisa bermain secara benar. Oke, Bunda bertanya dulu ya. Untuk yang itu dibuat program programnya di pondok itu pertama kali apa yang difokuskan? Orientasi mobilitasnya, bina diri dan geraknya itu, aktivitas daily livingnya itu ya melipat baju ya. Kemudian ini kan ekskulnya ya. Yang Bunda tanyakan, Anda berapa lama untuk mengajari dia untuk orientasi mobilitas itu, terus melihat situasi lingkungan pondok itu, kemudian melipat baju itu berapa lama itu. Nah, nanti ini mungkin bisa salah satu yang memang fokus dengan konsentrasi ini bisa langsung jadi bahan skripsi Mbak. Cuma untuk namanya itu inisial aja. Ini bisa dikembangkan lagi, sudah dapat topiknya, alhamdulillah ya. Kemarin yang Bunda tanyakan tuh, Anda membutuhkan waktu berapa lama? Kalau untuk orientasi mobilitasnya sendiri, pas pertama kali dia datang ke pondok, dia tuh jangan sehari ya, mungkin cuma 2 jam mungkin dia udah paham, cuman masih lama gitu prosesnya, tidak secepat di video tadi. Kalau dia masuk ke rumah naik turun tangga tidak secepat sekarang ini. Kalau awal dia tuh masih meraba-raba gitu loh, masih awal. Jadi mungkin kalau untuk 1 mingguan dia sudah secepat itu Bunda, karena dia tidak memiliki hambatan di intelektualnya juga. Oke. Jadi di sana itu Anda membuat suatu program atau gimana? Apa program aktivitas daily livingnya seperti apa gitu di program, di target? Kalau di pondok kan kita sudah tahu kalau dia awal-awal belum terbiasa untuk melipat baju dan belum bisa melipat baju, jadi tuh ya awalnya diajarin dulu kayak gitu loh Bu. Jadi programnya itu biar dia bisa melipat baju sendiri, cuci baju sendiri, ya itu yang diprogramkan. Poin dulu gitu ya. Kalau untuk ini Mbak, aktivitas ke kamar mandi atau gimana itu udah bisa sendiri dia? Kalau aktivitas ke kamar mandi dia sudah mampu Bunda, cuman waktu saya mau video dari sabitnya sendiri tidak mau, jadi saya hanya video bagian yang dia merasa nyamannya saja, maka ini seperti itu tadi. Tapi kalau untuk kamar mandi, untuk menggosok gigi dia juga sudah mampu. Terus kalau yang mau vision tadi mana? Ya ini. Jadi nanti ada yang bertanya ya. Dalam orientasi mobilitas, Caca sudah mampu untuk melakukannya. Terlihat dari video ini, Caca sudah mampu untuk masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamarnya. Dan dia juga sudah mandiri untuk naik turun tangga. Hal ini dikarenakan kondisi Caca yang masih memiliki sisa penglihatan. Dalam bina diri melipat baju, Caca sudah mampu untuk melakukannya sendiri. Hasil dari lipatan bajunya juga tidak membutuhkan waktu lebih lama seperti Nanda. Hasil dari lipatan bajunya juga rapi, dan ketika melipat baju,
juga tidak membutuhkan waktu lebih lama seperti Nanda. Ketika menulis braille, Caca sudah bisa melakukannya. Namun, ketika menulis, Caca masih belum terlalu cepat. Hal ini dikarenakan Caca yang masih baru dikenalkan alat tulis braille ketika di sekolah. Dan orang tuanya tidak mengenalkan atau mengajarkan menulis braille. Jadi Bunda, dari perbedaan dua subjek ini, kalau dalam menulis braille, kalau Caca ini meskipun sudah usia 16 tahun, dia ini masih kelas 3 SD, dikarenakan orang tuanya dulu telat gitu loh Bun untuk memasukkan dia sekolah, karena orang tuanya beranggapan kalau anak saya gak bakal mampu untuk sekolah seperti anak-anak lainnya. Nah, untuk kondisi Nanda sendiri, Nanda itu sudah tunanetra total sejak lahir. Nah, berbeda dengan Caca. Kalau Caca itu emang sudah low vision dari sejak lahir. Cuman dulu itu penglihatannya itu kondisinya itu lebih parah gitu loh Bun. Kondisinya lebih parah. Namun menurut penuturan dari kakaknya, kalau dulu itu sejak dari kecil orang tuanya itu melakukan pengobatan tradisional terapi untuk Caca, seperti dipijat di bagian kaki dan lehernya. Nah, seiring berjalannya waktu sampai sekarang, akhirnya kondisi Caca penglihatannya itu mulai membaik. Seperti itu Bunda. Ya, ada yang bertanya ya. Satu mbak. Silakan, ada yang bertanya satu. Presentasinya bagus ya. Boleh Bunda tanya sini. Tanya sama Mas Yono sama Mas Ari ya gini ya. Mas Yono. Ini Bunda lihat kalau untuk anak disabilitas netra bukan tunanetra lagi ya nak ya. Diganti disabilitas netra ini padahal memadukan baju yang lumayan. Itu gimana Mas caranya? Kalau memadukan baju itu Membedakan antara oh iya aku mau pakai putih celana hitam, nah itu kok tidak tertukar dengan warna lain itu bagaimana Mas? kalau saya itu biasanya dikasih tahu dulu sama ibu kalau yang di atas ini baju putih, terus di bawahnya baju putih ini ada merah, di bawahnya merah ini ada hitam gitu Bunda. Jadi ibu itu memberikan apa ya, kayak memberikan tahu itu kalau di atas sendiri itu putih, jadi saya cuma tinggal ingat aja Bunda. Oke, itu kan kalau di rumah ya ada ibu. Kalau di kosan Mas, masa kamu menggantungkan ibu? Ditata lagi Bunda. Jadi kalau di kosan itu Kita tahu kemana atau gimana? enggak, dari rumah itu dikasih tahu kalau yang ini nanti di atas sendiri baju putih, di bawah sendiri baju merah. Jadi kalau setelah nyuci itu dilipat lagi, jadi natanya itu sama juga yang dibantu ibu di rumah. Oh, maksudnya video call gitu deh. Enggak. Maksudnya ini kan, semisal nih bajunya di lemari ya, di koper semisal kan sudah ditata sama orang tuanya. Kalau semisal yang atas itu merah, yang bawah kuning, yang ketiga itu hijau. Nah, kalau Mas Yono kan sekarang pakai baju merah misalnya. Nah, yang merah kan di atas. Nanti setelah Mas Yono ini nyuci, Mas Yono kan tahu Bun. Oh iya, nanti dilipat lagi Dilipat lagi. Berarti apa ya Mas Yono sudah hafal teksturnya ya Mas? dari tekstur baju. Teksturnya, maksudnya kalau habis dipakai kan dicuci Mas. Masa mau minta tolong ibunya lagi untuk menempatkan kan nggak mungkin. Berarti udah hafal ya? Iya, karena kan Apa teksturnya? beda Bunda. Ada yang ada timburnya, giginya, ada yang polos kayak gini. Kalau Mas Arya bagaimana? Kalau Mas Arya? Kayak gitu juga. Kita dikasih tahu teman terus tinggal bajunya itu tandanya di mana. Oke, sekarang kembali pada observasi. Mau tanya yang Caca, itu Caca di pondok sudah berapa lama?
Caca di pondok sudah hampir 2 tahun. Itu pernah pulang kan pastinya ya Mbak ya? Ya. Nah, kan kalau di pondok diajarkan mandiri. Nah, apakah setelah pulang terus balik ada perubahan nggak? Contohnya kan kalau di rumah kan nggak seperti di pondok kan Mbak. Kalau di rumah sama orang tuanya dimanja, ibaratnya makan, disiapkan, apa-apa disiapkan. Itu kalau di pondok. Nah, kalau untuk kondisi Caca sendiri, karena dia masih memiliki sisa penglihatan ya Bun, kalau dia berbeda dengan Anda, kalau Anda kan tadi bina dirinya orang tuanya yang mengurusnya, kalau Caca ini kan masih memiliki sisa penglihatan, nah orang tuanya ini mulai dari kecil itu emang sudah membiasakan Caca untuk melakukannya mandiri. Dia tuh kayak dalam hal belajar, orang tuanya tidak terlalu mementingkan istilahnya seperti itu, tapi kalau untuk mengurus diri ketika di rumah, orang tuanya sudah mengajarkan, jadi sama. Kalau waktu Caca pulang tetap sama. Kalau di pondok yang apa itu yang membedakannya kan mungkin kalau di sekolah kan kalau di rumah kan nggak sekolah kan dia. Jadi dia itu tetap misal habis kerjakan apa kayak itu langsung dia lanjut main HP lah atau apa. Kalau di pondok beda. Kalau dia di sekolah nanti mungkin dia ada bagian tugas lagu di pondok itu, jadi tetap disesuaikan dari pihak pondok dan juga di rumahnya Caca. Oke, ada yang ini nambahin mungkin Mas Taufan, Yasin. Nah, tadi kan Caca itu masih location ya. Nah, semisal beraktivitas di luar lingkungan rumah, itu apakah Caca juga bisa beradaptasi atau bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar rumahnya begitu? Apakah memang sudah diajarkan sejak kecil atau bagaimana? Selain di lingkungan rumahnya sendiri dan di pondok pesantren. Terima kasih. Nah, jadi untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakatnya, kelompok kami belum tahu ya Mas. Karena tapi kalau kami tahunya ketika Caca bersosialisasi di lingkungan pondok. Nah, Caca mampu untuk bersosialisasi di lingkungan pondok. Kan di pondok kami itu ada pondok putra dan pondok putri. Nah, kalau Caca ini kan nilai di pondok putri. Kadang kalau ada kegiatan pasti pondok putra dan putri ini berkumpul jadi satu. Nah, Caca juga bisa gitu Mas untuk bersosialisasi. Cuman mungkin kalau di orang-orang baru dia nggak mau ngomong dulu seperti itu loh Mas. Tapi kalau misalnya kayak ke saya yang sudah tahu lah sama sudah kenal atau ke siapa itu ke yang ngajar di pondok itu kayak pembimbing di pondok, dia juga sudah mampu untuk bersosialisasi. Kalau di orang baru dia masih ada rasa malu gitu loh, kayak canggung gitu. Jangankan anak seperti Caca ya Mas, kadang kita aja kalau ke orang baru kayak masih sungkan lah gitu kan kalau mau ngomong dulu kayak gitu juga. Oke, di program presentasi Anda itu kan melipat baju ya. Kalau misalnya mencucinya, menjemurnya tuh siapa? Dia sendiri. Iya bisa. Tapi kalau Rada bisa, cuman hasilnya masih kotor gitu loh Bu kalau Rada. Soalnya dia masih baru kan. Kalau Caca sudah mampu. Mungkin nanti dikenalkan program bagaimana kalau membersihkan ini apa dan ini ya. Di bagian-bagian yang terpenting nanti dibersihkan. Itu berapa lama Mbak program itu target? Targetnya harus bisa nyuci sampai bersih. Lipatnya tadi udah bagus rapi, tapi lebih rapi lagi. Kalau nyetrika enggak? Kalau Nyetrika enggak ya Bu. Soalnya kan di sana ada anak autis juga kadang tiba-tiba naik ke atas nggak tahu mau apa, jadi emang alat itu masih. Jadi ini khususnya khusus hanya melipat baju nih, satu poin ini ya. Iya, melipat baju sama menulis itu tadi. Sama menulis. Iya. Untuk yang program-program kayak cuci, seperti apa nyetrika itu enggak ada. Kalau menyuci Caca sudah bisa. Kalau menyetrika saya belum tahu. Kalau Mas yang tadi itu siapa? Mas Nanda. Mas Nanda itu dia bisa cuci dari awal masuk pondok atau gimana? Kalau awal-awal masuk pondok belum bisa Bunda. Belum bisa ya? Belum bisa. Tapi setelah 1 tahunan ini 1 tahun baru bisa ya?
Iya, baru bisa. Cuman menurut pembimbing yang di pondok itu hasil cuciannya juga belum bersih. Jadi masih kayak cuma dibanyakin rinsonya aja, ya sabunnya aja kayak gitu. Mungkin ini udah bagus memang mungkin kedepannya nanti programnya ditingkatkan lagi gitu ya. Bisa jadi bahan referensi untuk anda nanti ini apa skripsi enak buat penambahan gitu ya. Nanti ditingkatkan. Udah ada yang mau tanya lagi ada deh? Ampun. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause.